محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-An'am pada halaman 144, surah Al-An'am 125 sampai 131 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 125, dhayiqan, ini yaknya boleh disukun saja, dhayiqan. Kemudian harajan, ra-nya boleh di kasrah menjadi harijan. Kemudian yas'adu, ini boleh dibaca tiga bacaan. Yas'adu atau dipanjangkan ya, yas'adu atau yas'adu. Kemudian pada ayat yang ke-127 seperti biasa wahwa, ini boleh disukun haknya menjadi wahwa. Ayat 128 yahsyuruhum boleh diganti nun menjadi nahsyuruhum. Kemudian pada ayat yang terakhir 130, 131, ini kafirin, ghafilun, ini boleh ditambah hak sakat ya, menjadi kafirinah, ghafilunah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An'am ayat 125. Faman, maka barang siapa yang yuridillahu, Allah menghendaki ayyahdiyahu, untuk memberikan hidayah kepadanya, yashrah, Allah akan longgarkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk menerima Islam. Faman yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki ayyudillahu, bahwa Allah menyesatkan dia,
Yaj'al Allah jadikan sadrahu dadanya dayiqan sempit, harajan sempit, sama ya. Jadi dayiqan harajan sangat sempit. Kalau dibaca harijan pakai kasrah, nah ini artinya harijan, hatinya berdosa, hatinya sempit dan berdosa. Ka'annama seolah-olah yas'adu, dia naik atau berusaha naik fis sama, ke langit. Kadzalika seperti itulah yaj'alullah, Allah jadikan ar-rijsa, keburukan-keburukan, 'alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, dia akan mendapatkan hidayah. Orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, dia selama-lamanya, selama hidupnya akan sesat terus-menerus sampai matinya. Karena itu kita di dalam Islam diajari oleh Allah setiap hari minta hidayah, yaitu minimal 17 kali kita umat Islam mengucapkan dalam satu hari, ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kenapa kita minta hidayah kepada Allah? Karena hidayah memang di tangan Allah. Bukankah sekarang kita sudah mendapat hidayah karena sudah Islam? Kok masih minta hidayah? Karena ada orang yang sudah mendapatkan hidayah, tetapi hidayahnya ternyata tidak terjaga. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir atau murtad. Contoh yang paling populer, ada seorang syekh namanya Syekh Abdullah Al-Qusaimi, ulama Saudi. Karyanya banyak, mantap. Dia menulis satu buku yang menyebabkan banyak orang kafir masuk Islam. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini Syekh Abdullah Qusaimi ini dengan bukunya tersebut seolah-olah sudah membeli surga, membeli tiket untuk masuk surga. Tapi na'udzubillah min syarri dzalik, Abdullah Qusaimi yang dulunya syekh kemudian menjadi mulhid, orang yang tidak punya agama. Kemudian dia menulis buku-buku yang lain yang intinya adalah orang-orang beragama itu orang-orang yang terbelenggu. Dia menulis kitab judulnya Hadhil Aghlal. Agama itu adalah membelenggu manusia. Manusia tidak perlu agama. Dia hidup terserah dia. Mau aturan apapun bebas. Dia bebas hidup di atas muka bumi ini. Dia bisa memilih pilihannya sendiri. Ini na'udzubillah. Ini Abdullah Qusaimi, seorang syekh tapi akhirnya murtad dan menjadi kafir tanpa agama sama sekali, na'udzubillah. Maka Allah katakan di sini, siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, Allah longgarkan hatinya menerima Islam. Jadi Islam itu kadang-kadang oleh seseorang diterima dengan lapang dada. Sehingga apapun ajaran Islam dia lapang dada. Orang maling dipotong tangan, hatinya lapang dada. Orang berzina dirajam, hatinya lapang dada. Membagi warisan disuruh laki-laki dapat jatah 2 kali daripada anak perempuan, hatinya lapang dada. Nah, orang yang hatinya lapang dada menerima ajaran Islam, ini tanda hidayah dari Allah. Karena itu jangan sampai kita memiliki tanda-tanda tidak diberi hidayah oleh Allah, yaitu apa? Hati kita tidak plong terhadap ajaran Islam. Hendaklah hati kita plong. Apapun disampaikan Nabi, plong sudah. Nabi mengajarkan kepada kita, maghrib, isya, kalau hujan, maka boleh dijamak. Nah, maka plong hatinya, tidak ada masalah. Demikian juga Rasul mengajarkan kepada kita, misalnya, bahwasanya, kalau kita masuk masjid, maka hendaklah kita sebelum duduk, salat tahiyatul masjid. Nah, hendaklah plong untuk melakukannya. Meskipun tidak wajib ya, tapi hati kita plong untuk menerima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang Allah tidak kehendaki baik, maka Allah jadikan hatinya sempit untuk menerima ajaran Islam. Ayat ini seperti disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu pada surat Asy-Syura ayat 13.
Allah mengatakan kabura 'alal musyrikin, berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir disuruh nyembah satu Tuhan merasa keberatan. Pada surat Shad ayat 5 Allah mengatakan orang-orang kafir berkata, aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah pantas Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Jadi mereka sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan, itu suruh nyembah satu Tuhan merasa nggak plong. Nah itu contoh apa? Yang hatinya sempit untuk menerima hidayah. Sempitnya hati orang tersebut digambarkan oleh Allah seperti orang yang naik ke langit. Kata-kata ini seperti orang naik ke langit, ini dianggap oleh para ulama-ulama kontemporer ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Karena orang yang naik ke langit, ini kan bumi ya, kemudian naik ke langit. Kalau sudah lepas dari atmosfer, maka dia sudah akan kesesaan untuk bernafas, nggak bisa nafas. Sehingga orang yang ke luar angkasa konon ya, tapi saya nggak percaya apakah betul apakah tidak, apakah mereka sudah sampai bulan apakah tidak, nggak percaya. Mereka pakai apa? Baju astronot itu. Kenapa? Nggak pakai gitu akan mati pasti, nggak bisa nafas. Jadi harus ada tambahan oksigen yang diperlukan oleh manusia yang naik ke langit. Nah maka sempitnya seseorang untuk menerima Islam ketika dia tidak dapat hidayah itu seperti sesaknya orang untuk bernafas ketika naik ke langit. Nah maka kalimat ini dianggap sebagai apa? Ijaz ilmi, satu mukjizat menunjukkan keindahan, kehebatan Al-Quran karena mengandung ilmu yang sangat yang sudah modern, padahal ini dibaca oleh Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah paham seperti ini. Kemudian kata-kata ar-rijs. Ar-rijs itu artinya kotoran. Ada banyak tafsiran untuk kata-kata rijs ini. Ada yang menafsirkan ar-rijs di sini maksudnya setan. Seperti itulah Allah menjadikan setan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman, kenapa kok tidak bisa menerima Islam? Karena di dalamnya ada setan. Nah, setan ini menyebabkan dia tidak menerima ajaran Islam. Setannya membisikkan, gak usah diterima. Nah, Islam itu nggak bagus. Ya, akhirnya mereka tidak menerima. Ada juga yang mengartikan ar-rijsa itu adalah segala sesuatu yang tidak baik. Ada juga yang mengartikan ar-rijsa adalah siksaan. Jadi Allah memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Siksaannya salah satunya tadi ya, sesak hatinya untuk bisa menerima Islam. Ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. 126. Wa hadza, dan ini adalah siratul rabbika, jalannya pemeliharamu, mustaqiman, yang lurus. Qad fassalna, sungguh-sungguh kami telah menjelaskan al-ayati, ayat-ayat, liqaumin, bagi kaum yadzakkarun, yang mau mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini tujuannya supaya manusia ngerti mana jalan yang lurus yang harus kita lalui, yang akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dijelaskan dengan ayat Quran, manusia nggak paham mana jalan yang harus dia lalui. Apakah Yahudi, apakah Hindu, apakah Buddha, ataukah maka diturunkan Quran supaya orang paham. Nah, siapa yang mengikuti ajaran Islam, Allah menjamin pada ayat 127, lahum, bagi mereka, darussalami, kampung keselamatan, maksudnya surga. Inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka, wahwa, dan dia Allah itu, waliyuhum, pengurus mereka, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang dulu mereka amalkan, yaitu di dunia. Surga nama lainnya adalah Darussalam, kampung keselamatan. Kenapa di sini Allah menyebutkan surga dengan istilah kampung keselamatan? Kenapa tidak disebut jannah sebagaimana ayat-ayat yang lain? Karena pada ayat sebelumnya tadi Allah bicara tentang jalan yang mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus yaitu ajaran Islam, ini selamat dari kebengkokan-kebengkokan, kesesatan-kesesatan. Maka maksudnya sebagaimana dulu di dunia umat Islam ini menempuh jalur yang lurus yaitu ajaran Islam yang selamat dari kebengkokan-kebengkokan kesesatan, maka demikian juga besok di akhirat mereka diberi oleh Allah kampung yang selamat.
Maka selamatnya akhirat itu harus dimulai dengan selamatnya di dunia. Kalau di dunia tidak selamat jalur yang dilalui, maka dipastikan di akhirat juga tidak akan selamat. Ahli bid'ah, orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, apapun ahli bid'ah, yang 72 golongan itu di luar Ahlus Sunnah, maka semuanya termasuk orang-orang yang terancam tidak mendapatkan Darussalam. Kenapa? Karena jalur di dunianya tidak selamat, maka besok di akhirat juga tidak selamat, kecuali kalau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata-kata ini, Allah adalah pengurus orang-orang beriman. Ini tafsirannya disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu pengurusnya orang-orang beriman. Bagaimana itu? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kesesatan-kesesatan kepada sinar, kepada petunjuk. Jadi Allah mengurusi orang-orang beriman dengan cara diselamatkan dari kesesatan-kesesatan. Karena itu kalau kita ingin terus di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita terus mempelajari kitab Allah. Allah akan mengurusi kita, menjadi pengurus kita. 128. Wa yawma, dan pada hari nahsyuruhum, kami Allah kumpulkan mereka, atau yahsyuruhum, dia Allah kumpulkan mereka jami'a, semuanya. Maka Allah mengatakan, ya ma'syaral jin, wahai seluruh para jin, qad istakthartum, sungguh kalian telah memperbanyak, minal insi, dari manusia. Maksudnya besok di akhirat itu Allah merasa bahwa penghuni neraka kok banyak sekali dari kalangan manusia. Ini gara-gara jin ini menyesatkan manusia. Maka Allah tegur para jin tuh, wahai jin, kalian kok banyak sekali menyesatkan manusia. Jadi manusia ini anaknya Nabi Adam, dari awal Nabi Adam diciptakan sampai besok hari kiamat, ini yang masuk surga lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Nah, maka Allah mengatakan, hai para jin, kok banyak banget kalian sesatkan manusia sehingga masuk ke dalam neraka. Ini semakna dengan ayat yang lain yang disebutkan pada surah Yasin ayat 62. Allah mengatakan, walaqad adalla minkum jubullan katsira, atau jubulan katsira, atau jibillan katsira, ya ada beberapa bacaan. Sungguh-sungguh setan itu telah menyesatkan dari kalian makhluk yang banyak. Jadi manusia banyak yang disesatkan oleh setan, sehingga akhirnya masuk bersama-sama setan dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, jangan sampai kita termasuk yang masuk neraka gara-gara ikut setan. Maka waqala, dan berkatalah awliya'uhum, wali-wali mereka, maksudnya pengikut-pengikut para setan tadi, minal insi, dari kalangan manusia, Rabbana, wahai pemelihara kami, istamta'a, telah mengambil kesenangan, telah bersenang-senang, ba'duna, sebagian kami, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Wa balaghna, dan kami telah mencapai ajalana, pada ajal kami, yaitu kematian, alladzi ajjaltalana, yang telah engkau tentukan untuk kami. Maksudnya, setelah Allah menegur para jin tadi, kenapa kalian banyak sesatkan manusia sehingga masuk neraka? Maka manusia yang disesatkan oleh jin tadi mengatakan, wahai Rabb kami, ya, kami banyak masuk ke dalam neraka gara-gara kami di dunia dulu saling mengambil kesenangan. Ya. Artinya manusia mengambil manfaat dari jin, jin juga mengambil manfaat dari manusia. Nah, karena itu kami pun terus-menerus berkaitan dengan jin sampai mati tidak lepas dari jin. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud istamta'? Ya. Bersenang-senangnya manusia dengan jin itu dalam bentuk apa? Bersenang-senangnya jin terhadap manusia dalam bentuk apa? Para ulama tafsir mengatakan, yaitu para manusia-manusia yang minta bantuan kepada jin, itu berarti sudah istamta'a, dia bersenang-senang dengan jin karena dapat bantuan dari jin. Misalnya punya warung, warungnya supaya laris gimana? Minta bantuan jin. Nah, itu berarti istamta'a. Caranya bagaimana? Harus kungkum di dalam air malam-malam misalnya di tempat tertentu. Kemudian harus menyembelih apa sebagai tumbal misalnya. Nah, itu namanya istamta'. Mengambil kesenangan dari jin, yaitu minta bantuan jin.
Adapun jinnya mengambil kesenangan dari manusia, yaitu ketika diminta tadi dia merasa terhormat. Nah, ini manusia pada butuh kepada kita, berarti kita menguasai manusia. Jadi saling memanfaatkan. Si jin merasa dimuliakan, maka dia merasa mendapatkan kesenangan. Manusia merasa dibantu oleh jin, dia mendapatkan kesenangan. Nah, hubungan jin manusia seperti itu terus berlangsung sampai balagna ajalana, sampai mati. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka berkaitan dengan jin. Rata-rata orang-orang seperti itu sampai mati nggak tobat. Sampai mati apa? Nggak tobat. Hati-hati nih. Nah, maka hendaklah apa? Kalau ada orang-orang yang punya jimat dan sebagainya yang berkaitan dengan apa makhluk halus seperti ini, segera dihilangkan supaya tidak termasuk dalam ayat ini. Allah pun mengatakan, an-naru, neraka itu mafwakum, tempat tinggal kalian, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, hakimun, maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Orang-orang kafir kekal di neraka kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya gimana nih? Sebagian kelompok sesat mengatakan berarti neraka itu ada habisnya, tidak kekal, karena Allah mengatakan kekal kecuali apa yang Allah kehendaki. Berarti kalau Allah kehendaki berarti nggak kekal. Maka menurut teori sebagian ahli bid'ah, neraka itu tidak kekal, nanti akan ada habisnya. Surga juga begitu, tidak kekal, nanti akan ada habisnya. Ini pendapat salah total seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini surga kekal, neraka kekal. Orang kafir masuk neraka ya sudah, sampai nggak ada batasnya, disiksa terus. Orang Islam masuk surga, tidak ada batasnya, mendapatkan kenikmatan terus. Adapun ini illa masya Allah, ini banyak tafsiran untuk menjawabnya. Tafsiran paling gampang adalah yang dimaksud illa masya Allah itu adalah kondisi di alam barzakh. Jadi kalian wahai orang-orang kafir kekal di dalam neraka kecuali apa yang Allah kehendaki untuk tidak kekal di dalam neraka, yaitu semasa di alam barzakh. Manusia akan mengalami 3 alam ya. Alam dunia, kalau sudah mati masuk apa? Alam barzakh. Alam barzakh kalau sudah selesai masuk alam akhirat. Nah, pas di alam barzakh ini, kalau orang beriman, maka dia meskipun tidur di kuburan, itu berada dalam kenikmatan surga. Sementara orang-orang kafir, meskipun dia berada di dalam kuburan, tetapi dia di dalam kesengsaraan neraka. Nah, kesengsaraan nerakanya orang kafir selama di alam barzakh di kuburan, itu tidak kekal. Kenapa? Karena kalau sudah muncul hari kiamat, maka alam kuburan akan berhenti. Itulah yang dimaksud dengan illa masya Allah, itu siksaan neraka yang tidak kekal adalah yang di alam barzakh. 129. Wa kadzalika, dan seperti itulah nuwalli, kami jadikan wali atau pengurus ba'dadz zalimin, sebagian orang-orang zalim, ba'dan, kepada sebagian yang lain, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang dulu mereka lakukan, yaitu di dunia. Jadi maksudnya, kenapa orang kafir tadi dikuasai oleh jin, minta bantuan jin, akhirnya dikuasai oleh jin, disuruh ngasih tumbal ini dilakukan, disuruh melakukan ini dilakukan. Bahkan ada seorang penyihir yang tobat dari Sudan. Saya pernah mendengar satu ceramah, seorang penyihir dari Sudan kemudian tobat, kemudian dari seorang dai. Nah, dia menceritakan, saya dulu ketika masih menjadi penyihir itu disuruh memberikan tumbal-tumbal kepada jin. Maka ditanya, salah satu tumbalnya apa? Salah satunya jin minta supaya kalau seseorang itu sihirnya biar kuat, itu dia kalau masuk WC harus membawa mushaf Quran 2. Habis itu ditaruh di pinggirnya WC, diinjak dengan kaki 2. Jadi sambil sambil apa? Ninjak Quran. Nah, itu tumbalnya harus dilakukan. Kalau nggak melakukan itu nggak akan sakti. Ini pengakuan dari seorang penyihir yang tobat, Pak. Sehingga saya susah untuk mendustakan ucapan dia pelakunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka Allah katakan di sini, kami jadikan berkuasa sebagian orang zalim kepada sebagian yang lain. Si setan menguasai jin gara-gara apa? Si setan menguasai manusia gara-gara tingkahnya manusia tadi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga orang-orang yang zalim secara umum Allah pasti melakukan seperti itu juga. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan. Sebagian orang zalim akan menguasai orang zalim yang lain. Akhirnya saling apa? Saling mencelakai antara satu orang zalim dengan orang yang zalim yang lain. Yang lebih tinggi pangkatnya akan mendolimi kepada yang lebih rendah. Tapi sama-sama orang zalim. Karena itu salah satu doa yang diajarkan adalah wa ashghil zalimina bi zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim sesama orang-orang zalim, sehingga mereka tidak bisa memadarati kita umat Islam, karena mereka saling tengkar sendiri antara orang-orang zalim. Akhirnya mereka tidak sempat untuk memusuhi kita umat Islam. 130. Ya ma'syarul jin wal ins, wahai seluruh jin dan manusia, alam ya'tikum, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, rasul-rasul dari kalian, yaqussuna, membacakan alaikum, atas kalian, ayati, ayat-ayatku, wa yundzirunakum, dan mengancamkan kepada kalian, liqa'a, perjumpaan, yaumikum hadza, hari kalian ini, yaitu berjumpa dengan Allah di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya di dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa jin dan manusia ini memiliki kewajiban yang sama, yaitu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran diturunkan tidak hanya untuk manusia, tapi manusia dan jin. Sehingga di akhirat besok Allah menegur dua-duanya. Hei jin, hei manusia, bukankah ayati, ayat-ayatku, Quran sudah dibacakan? Kok kalian malah tidak mau mengikuti, malah pilih neraka? Nah, di sini ada kata-kata rusulun minkum, rasul-rasul dari kalian sudah datang. Di sini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah ada rasul dari kalangan jin atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat tidak ada rasul dari kalangan jin. Rasul hanya dari kalangan manusia. Maka rusulun minkum, rasul dari kalian, kalian maksudnya manusianya, bukan jinnya. Memang ini Allah bicara sama jin sama manusia, okay? Tapi rasulnya hanya ada dari manusia, dari jin nggak ada. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Alasannya apa? Alasannya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 27. Allah mengatakan, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Kami telah menjadikan pada keturunan Nabi Ibrahim nabi-nabi dan juga diberi kitab. Maka kata Ibnu Katsir, jadi nabi itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sementara tidak ada satupun ulama yang berpendapat ada nabi dari kalangan jin sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sementara ayat ini menunjukkan bahwa semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berarti nabi semuanya dari manusia, nggak ada rasul dari kalangan jin, nggak ada. Menyelisih pendapat mayoritas ulama, seorang ulama tabi'in namanya Imam Dhahak bin Muzahim, dia seorang ahli tafsir juga. Dia mengatakan bahwa rasul dari kalangan jin ada. Dasarnya ayat ini, rusulun minkum, rasul dari kalian. Kalian siapa? Yang diajak bicara jin dan manusia berarti rasul dari jin dan manusia. Tapi pendapat ini pendapat yang apa? Yang lemah. Yang benar adalah dari kalangan jin itu tidak ada rasul, tapi hanya ada an-nudhur, para pengancam-pengancam. Dalilnya bisa dilihat pada surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa is-sarafna ilaika nafaran minal jin. Ingatlah ketika Allah kirim para jin untuk mendengarkan bacaan Quran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Nabi Muhammad salat subuh, mengimami salat subuh. Maka tatkala para jin datang, mereka mengatakan angsitu, diam. Ini Muhammad lagi baca. Nah, begitu sudah selesai salat, mereka pulang kepada kaum-kaum mereka, yaitu kaum jin, mungdirin, menjadi pengancam-pengancam. Jadi adanya cuma mungdirin atau disebut nudur, pengancam. Kalau rusul tidak ada. Jadi bedanya kalau Allah mengirimkan kepada manusia rusul, para rasul. Allah mengirimkan kepada jin nudur, para pengancam.
Rasul sudah mati, Nabi Muhammad sudah wafat, maka diwarisi oleh para ulama-ulama yang meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kalau mereka mengatakan, syahidna, kami bersaksi, ala anfusina, atas diri kami sendiri. Maksudnya, kami mengakui bahwa dulu memang sudah ada rasul-rasul, dulu memang ayat-ayat sudah dibacakan, tapi memang kami pilih kafir waktu itu. Jadi ngakui. Allah katakan, wa gharrathum, dan telah menipu mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi yang menyebabkan mereka pilih kafir gara-gara apa? Kehidupan dunia. Sehingga mereka tidak meyakini adanya akhirat. Diingatkan, hati-hati, nanti habis mati ada kebangkitan, setelah itu mempertanggungjawabkan amalnya, mereka nggak percaya. Wa syahidu, dan mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka kanu, adalah dulu, yaitu di dunia, kafirin, mereka kafir. Jadi di akhirat mereka akan menyesali kekafiran mereka. Mereka mengakui kekafiran mereka. Tapi apakah penyesalannya berguna? Sama sekali tidak berguna. Orang-orang mengatakan nasi sudah menjadi bubur, nggak ada gunanya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya penyesalan mereka sudah tidak ada fungsinya lagi. Pada surat Al-Fajr ayat 23. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia menjadi ingat, wa anna lahu dzikra. Bagaimana berguna peringatan untuk dia ketika sudah masuk alam akhirat, tidak ada gunanya. Jadi kalau mau nyesel, itu nyesel di dunia. Wah, dulu saya suka datang ke dukun, nah, kemudian menyesal, nyesalnya di dunia. Perbaiki sekarang, jangan ke dukun. Demikian juga yang masih punya klenik-klenik. Nah, kalau mau nyesal, nyesalnya sekarang di dunia. Kalau nyesal di akhirat, nggak ada guna. Ayat 131 terakhir, Allah mengatakan, dzalika, itu adalah allam yakur rabbuka, bahwasanya tidaklah pemeliharamu muhlikal qura, menghancurkan desa-desa, bizulmin, dengan sebab kezaliman, yaitu kezalimannya penduduk desa tadi, wa ahluha, sementara penduduknya ghafilun, dalam keadaan lalai. Maksudnya adalah, kenapa Allah mengirim para rasul? Kenapa? Allah mengirim para rasul itu karena Allah tidak mau menghancurkan penduduk desa dalam keadaan mereka lalai alias belum dikirimkan rasul. Maka Allah kirimkan rasul dulu. Setelah mereka mengetahui, oh ada rasul, Allah kirimkan kitab. Setelah mereka mengetahui, oh ada kitab suci, kok masih nekat kafir, nah baru akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalau Allah turunkan siksa tanpa ada kitab suci diturunkan ke bumi, ini Allah zalim. Kalau Allah langsung siksa mereka di neraka tanpa ada rasul yang dikirim, ini Allah zalim. Makanya sejak zaman dulu sampai akhir zaman, Allah mengirim 315 rasul. Kalau nabi yang dikirim ada 124.000 nabi, ini banyak sekali. Itu karena memang manusia jumlahnya banyak dan bumi ini kan luas, bumi bulat ini. Nah, maka dikirim rasul pada setiap tempat. Jadi jangan dikira rasul itu semuanya dari orang Arab, enggak. Bahkan nama-nama nabi yang disebutkan dalam Quran, nama 25 nabi, itu banyak nama-nama yang bukan nama Arab. Contohnya Nuh, apakah itu bahasa Arab? Bukan. Demikian juga Ibrahim, itu juga bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, Abun Rahim. Nah, itu Ibrahim, bukan bahasa Arab sebenarnya. Tapi kemudian masuk dalam bahasa Arab. Itulah makna ayat ini. Sehingga ayat ini semakna dengan surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin. Tidak mungkin kami Allah menyiksa hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus rasul. Demikian juga semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la ahada, tidak ada seorang pun, ahabbu ilaihil udhru, yang lebih suka untuk menyampaikan alasan minallah, daripada Allah Ta'ala. Min ajli dalik, dari sebab itulah anzalal kitab, Allah turunkan kitab-kitab suci, wa arsalar rusul, dan Allah kirimkan rasul-rasul. Kitab suci, kata Hasan Al-Basri, ada 104 kitab suci.
Rasul-rasul menurut hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad ada 315 rasul. Jadi 104 kitab suci plus 315 rasul dikirim oleh Allah dalam rangka supaya Allah sudah menyampaikan alasan. Kalian kafir, saya masukkan neraka. Nggak boleh protes. Kenapa? Saya sudah punya alasan menyiksa kalian. Yaitu sudah saya kirimkan 104 kitab, sudah saya turunkan 319 rasul, tapi kalian masih kafir. Berarti kalian berhak untuk disiksa di dalam neraka. Inilah Allah yang Maha Kuasa telah menurunkan kitab suci untuk kita karena rahmatnya. Karena itu marilah kita gunakan rahmat Allah yang luas ini dengan sebaik-baiknya, yaitu kita mempelajari Al-Quran supaya kita semakin paham apa yang diinginkan oleh Allah dari kita. Inilah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Ringkas saja, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan ada informasi As-Sabtul Qadim Asta'dzin, ya. Untuk hari Sabtu besok saya minta izin, insyaallah saya akan safar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.